Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian dengan NIM A1I1 287. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester tentang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, baik itu peserta didik normal atau peserta didik yang berkebutuhan khusus, untuk sama-sama belajar tanpa harus membedakan kekurangan antara satu dan lainnya. Untuk pendidikan inklusif sendiri itu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah, seperti peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan nasional inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Di sini selanjutnya saya akan memaparkan manfaat tentang pendidikan inklusif. Yang pertama, hak dan kewajiban siswa, khususnya siswa yang berkebutuhan khusus itu terpenuhi. Mereka tidak harus bersekolah khusus sekolah anak berkebutuhan khusus, tetapi mereka juga bisa bergabung atau berbaur dengan anak-anak normal. Yang kedua, mereka itu dapat mendapatkan fasilitas belajar sesuai dengan keterbatasannya. Yang ketiga, mereka itu akan lebih percaya diri dengan dirinya tanpa harus melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Yang keempat adalah anak-anak normal dan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu saling berinteraksi antara satu dan lainnya tanpa harus melihat mungkin anak itu cacat atau apa. Mereka itu saling adil di dalam berkomunikasi, berteman, dan lain sebagainya. Untuk menciptakan kondisi yang ramah lingkungan, sekolah inklusif itu harus saling menghargai, saling menghormati perbedaan, saling menghargai kekurangan, tanpa harus melihat kekurangan dari temannya, khususnya sebagai tenaga pendidik. Dia itu harus adil di dalam proses pembelajaran di dalam kelas inklusif, karena yang dia ajar itu bukan hanya anak normal saja, tetapi anak berkebutuhan khusus juga ada di dalamnya. Jadi peran guru itu harus profesional, harus adil di dalam melakukan proses pembelajaran. Dia itu harus mencontohkan sesuatu perilaku yang baik, sehingga anak-anak normal itu mencontoh dari perilaku gurunya, agar tidak terjadi yang namanya pembulian, sehingga anak-anak peserta didik yang berkebutuhan khusus itu merasa kekurangannya itu, sehingga peserta didik yang berkebutuhan khusus itu tidak minder dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Selanjutnya adalah perbedaan dari sekolah konvensional dan sekolah inklusif. Untuk atau kelas konvensional dan kelas inklusif. Untuk kelas inklusif itu adalah kelas umum atau biasa juga disebut dengan sekolah reguler, yang mana di dalam sekolah inklusif ini bukan hanya anak-anak yang normal saja yang belajar di dalamnya, tetapi ada juga anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi antara anak normal dan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu mereka disatukan di dalam satu lingkungan belajar tanpa harus melihat perbedaan atau kekurangan yang ada pada anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah perbedaan antara kelas inklusif dan kelas konvensional. Kelas inklusif adalah kelas di mana yang beranggotakan anak-anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak normal, sedangkan kelas konvensional adalah kelas yang hanya beranggotakan
atau yang ada di dalamnya adalah anak-anak normal. Untuk proses pembelajaran di sekolah inklusif itu dengan menggunakan buku paket, dengan sistem kerja kelompok, yang mana mereka kerja kelompok itu saling berhadapan, saling berinteraksi. Sedangkan untuk sekolah inklusif, sistem pembelajarannya itu disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Untuk pembagian kelompoknya disesuaikan dengan keterbatasannya. Jadi pembentukan kelompok itu dia menggunakan sistem melihat keterbatasan yang ada pada anak. Selanjutnya adalah langkah-langkah di dalam mengelola kelas pembelajaran yang ramah lingkungan. Untuk teknik atau langkah-langkah dalam mengelola kelas yang ramah lingkungan, yang pertama adalah yang perlu diperhatikan adalah gurunya. Guru yang mengajar di dalam sekolah inklusif itu harus betul-betul profesional, harus menguasai keterampilan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Karena di dalam kelas inklusif bukan hanya saja anak-anak normal saja yang akan diajar, tetapi ada anak-anak yang berkebutuhan khusus juga yang akan belajar di sana. Jadi keprofesionalitas guru itu harus diperhatikan. Yang kedua, dalam hal penataan bangku. Dalam penataan bangku, kalau untuk sekolah normal penataan bangkunya mungkin berjejer, membanjar, tapi kalau untuk sekolah inklusif itu harus diperhatikan adalah keterbatasan dari si anak, khususnya anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya untuk proses pembelajaran atau proses pengajaran itu diperhatikan juga. Mungkin ada anak yang tidak bisa mendengar, jadi harus menggunakan alat peraga atau apa. Jadi disesuaikan dengan keterbatasan si anak. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran mungkin yang digunakan nantinya adalah kooperatif. Jadi nanti dilihat untuk pembagiannya, untuk pembagian kelompoknya itu harus dilihat, baik itu dari penataan bangkunya maupun pembagian kelompoknya, dia itu harus diperhatikan khusus karena ada keterbatasan, ada anak yang berkebutuhan khusus di dalamnya. Selanjutnya adalah manajemen perilaku di kelas. Untuk menghasilkan pembelajaran atau kelas yang ramah lingkungan itu diperhatikan juga kondisi kelasnya. Mungkin anaknya diajar untuk saling menghargai, saling menerima kekurangan teman, tidak membeda-bedakan antara anak normal dan anak yang berkebutuhan khusus. Jadi itu harus ada di dalam sekolah atau kelas yang ramah lingkungan. Jadi setelah kita mendapatkan atau merancang kelas yang ramah lingkungan, selanjutnya itu diterapkan, sehingga suasana di kelas itu bisa tertib, tenang, tidak gaduh, tidak saling membuli, saling mengata-ngatai dan lain sebagainya. Jadi orang tua ketika menyekolahkan anaknya di sekolah inklusif itu sudah tidak perlu khawatir akan anaknya, mungkin anaknya nanti dibully dan lain sebagainya. Jadi untuk manfaat sekolah inklusif ini memang sangat bagus, khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena dengan sekolah inklusif mereka itu bisa mengekspor atau memberikan atau memperlihat bakat-bakatnya tanpa melihat keterbatasan yang ada pada dirinya. Selanjutnya, ibu-ibu atau orang tua dari anak-anak yang berkebutuhan khusus itu tidak merasa khawatir akan masa depan anaknya yang berkebutuhan khusus, karena dengan sekolah inklusif ini sudah dirancang memang untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus berbaur dengan anak normal, mungkin dengan menggunakan alat peraga dalam proses pembelajarannya dan lain sebagainya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.